Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya BJKS dari Kabupaten Bojonegoro, Khoirul Umah SPD MPDI dari SDN Nglarangan, Kecamatan Kanor, akan memaparkan proyek transformasi kepemimpinan sekolah yang berjudul Penguatan Literasi Sekolah melalui pendekatan kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif bagi seluruh stakeholder di SD Negeri Nglarangan. Latar belakang. Proyek kemampuan literasi merupakan fondasi utama bagi keberhasilan peserta didik dalam memahami informasi, berpikir kritis, serta memecahkan masalah di berbagai konteks kehidupan. Pada era digital, literasi tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, serta keterampilan berpikir analitis yang menjadi tuntutan kompetensi abad ke-21. Hal ini menempatkan penguatan literasi sebagai agenda strategis dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa minat baca siswa masih rendah, yang tercermin dari minimnya aktivitas membaca mandiri, rendahnya inisiatif siswa untuk mengakses bahan bacaan, serta belum tumbuhnya kebiasaan membaca harian. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara tuntutan keterampilan literasi abad ke-21 dengan perilaku literasi peserta didik dalam keseharian. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung budaya literasi juga masih rendah. Komunikasi antara sekolah dan orang tua mengenai program literasi belum berjalan rutin. Sementara partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi berbasis komunitas belum konsisten. Di samping itu, dari perspektif internal, guru masih cenderung bekerja secara individual dalam merancang kegiatan literasi. Kondisi ini menyebabkan program literasi tidak berjalan terpadu. Minimnya kerja kolaboratif menunjukkan gap dalam profesionalitas koleksi guru yang seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam membangun budaya literasi. Data rapot pendidikan memperjelas bahwa tantangan literasi di SD Negeri Nglarangan bersifat menyeluruh. Fakta tersebut mempertegas bahwa kesenjangan tersebut tidak hanya berasal dari peserta didik, tetapi juga dari aspek yang lain seperti kolaborasi guru, optimalisasi aset, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan data. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang adaptif dalam membaca kebutuhan sekolah sekaligus kolaboratif dalam menggerakkan seluruh pemangku kepentingan menuju tujuan bersama. Identifikasi isu dan strategi kepemimpinan. Pertama, belum terarahnya penerapan literasi dalam pembelajaran. Strategi membaca menulis dan memahami teks sebelum menjadi bagian rutin atau terintegrasi dalam pembelajaran. Yang kedua, minimnya kolaborasi guru dalam pengembangan program literasi. Guru cenderung bekerja sendiri, sehingga inovasi literasi tidak terkoordinasi. Belum terciptanya budaya kerja kolaboratif seperti KKG internal, lesson studi, atau berbagi praktek baik. Pemanfaatan data pembelajaran yang belum optimal. Rapot pendidikan, asesmen literasi, dan catatan hasil belajar belum digunakan secara sistematis
untuk menentukan intervensi pembelajaran. Hal ini membuat program literasi kurang tepat sasaran. Yang keempat, kurangnya pemberdayaan tim kolaborasi orang tua dan masyarakat untuk mendukung pembiasaan literasi di rumah dan lingkungan sekitar sekolah. Tujuan proyek yaitu menguatkan budaya literasi sekolah, mengoptimalkan peran stakeholder, mendorong kepemimpinan adaptif dan kolaboratif. Adapun pendekatan kepemimpinan yang diperlukan adalah adaptif terhadap kebutuhan sekolah, kolaboratif melibatkan semua pihak, dan partisipatif dan solutif. Mitra yang dilibatkan. Komite sekolah sebagai pendukung utama kebijakan literasi dan penghubung antara sekolah dan orang tua. Selanjutnya yaitu orang tua siswa untuk memperkuat pembiasaan literasi di rumah melalui kegiatan membaca bersama. Yang ketiga, perpustakaan daerah atau desa menyediakan sumber bacaan tambahan dan mendukung kegiatan kunjungan literasi. Yang keempat, tokoh masyarakat dan pendamping pendidikan yang dapat terlibat dalam kampanye literasi dan kegiatan membaca bersama. Yang terakhir, guru monitoring pembiasaan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Dampak berkelanjutan. Program penguatan literasi diharapkan memberikan dampak jangka panjang antara lain. 1. Terbentuknya budaya literasi yang kuat dan konsisten di lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatnya kemampuan membaca dan menulis siswa secara bertahap dan terukur. Ketiga, terjalinnya kolaborasi berkelanjutan antara guru, orang tua, dan mitra eksternal dalam mendukung kegiatan literasi. Yang keempat, terbangunnya kepemimpinan sekolah yang lebih adaptif, reflektif, dan kolaboratif. Strategi berkelanjutan. Untuk memastikan program terus berjalan, beberapa strategi yang diupayakan meliputi 1. Integrasi kegiatan literasi ke dalam rencana kerja tahunan sekolah dan KOSP. 2. Pembiasaan literasi harian sebagai rutinitas tetap yang didukung seluruh guru. Ketiga, pembaharuan koleksi buku secara berkala melalui BOS, komite sekolah, dan kemitraan. 4. Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan lanjutan dan supervisi berkelanjutan. 5. Melanjutkan kerjasama dengan mitra literasi, perpustakaan, atau komunitas. Potensi refleksi. Refleksi dilakukan untuk menilai keberlanjutan program dan memperbaiki praktek, meliputi 1. Evaluasi efektivitas pembiasaan literasi dan dampaknya terhadap minat baca siswa. 2. Peninjauan kualitas kolaborasi guru dan keterlibatan orang tua dalam mendukung program. 3. Identifikasi tantangan baru serta peluang pengembangan program di masa mendatang. 4. Pemanfaatan hasil refleksi untuk merancang inovasi literasi berikutnya. Strategi utama adalah optimalisasi pojok baca kelas, pembiasaan membaca 15 menit, kegiatan literasi kolaboratif. Adapun indikator keberhasilan adalah minat baca siswa meningkat, program literasi berjalan rutin, stakeholder terlibat aktif. Dampak yang diharapkan, budaya literasi muat, lingkungan belajar bermakna,
dan kepemimpinan sekolah berdaya. Kesimpulan, literasi, tanggung jawab bersama, kolaborasi menjadi kunci utama komitmen berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.